mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Nagreg untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada kesempatan kali ini. Kepadanya disilakan. Tunun Pak Hedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya, atas rahman dan rahimnya kita bisa berkumpul bersama-sama dalam satu agenda kegiatan yang mungkin ini agenda kegiatannya tidak terencana sejauh-jauh mungkin, sejauh-jauh yang lama tidak, tetapi ini memang dilaksanakan segera mungkin dan kebetulan ada kesempatan. Tapi ini juga perlu disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, yang insya Allah ini akan menjadi sampling buat kita semua, karena ke depan mungkin Bapak Ibu akan seperti ini, gitu, akan seperti ini. Dan saya sendiri mungkin mengalami secara singkat ya Bu Widi gitu diseminasi ini. Intinya ini adalah sebagai gambaran praktek untuk kita bisa melaksanakannya ya. Kemudian untuk kita sendiri untuk menyongsong mungkin untuk waktu-waktu yang akan datang ya, tahun-tahun yang akan datang, periode-periode yang akan datang, mungkin Bapak dan Ibu yang akan melaksanakan destinasi ini gitu. Jadi alhamdulillah lah di SMA Negeri 1 Nagreg ini ada calon guru penggerak ya, yang bisa lolos, yang bisa mengikuti, sehingga kita bisa menyerap ilmu, kita bisa menyerap informasi dari beliau sebelum kita melangkah lebih jauh. Bapak dan Ibu, sekali lagi ya, praktek ini adalah sampel buat kita ya, karena ini adalah tuntutan ya. Jadi Bu Widi sendiri harus melaksanakan seperti ini, dan sekolah sendiri sangat berharap ini bisa terbangun, dan ini juga merupakan pembelajaran buat kita ke depan. Mungkin di periode berikutnya Bapak Ibu yang akan mengalami hal yang serupa. Ya, itu saja mungkin sambutan dari saya, arahan dari saya. Selanjutnya insya Allah tepat pukul 9 ya, kurang sedikit. Jadi sosialisasi untuk diseminasi ini resmi saya buka. Sekolah yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kesempatan kali ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa diserap oleh kita, juga bisa diaplikasikan oleh kita semua. Mudah-mudahan SMA Negeri 1 Nagreg bisa terus berkembang dan berkembang. Bravo SMA Negeri 1 Nagreg. Ya, selanjutnya kami mohon berkenan kepada yang terhormat Ibu Yanti Widyastuti SSI untuk segera menuju ke depan. Insya Allah beliau akan memaparkan apa yang dimaksud dengan budaya positif, berbagi praktik baik dari penerapan budaya positif di sekolah dengan menerapkan pola segitiga restitusi. Baik, sebelum Ibu Yanti memberikan materi terkait dengan hari ini, izinkan saya membacakan CV dari beliau ya. Nama Ibu Yanti Widyastuti SSI, betul Bu ya? Betul ya, bisa dilihat CV-nya di depan ya. Kemudian pendidikan, beliau menyelesaikan pendidikan di SD 8 Cicalengka tahun 91 sampai dengan 97. Kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Cicalengka 97 sampai dengan 2000. Jadi nampaknya kita satu angkatan Bu ya, sama saya juga 97 sampai dengan tahun 2000, satu angkatan, cuman beda sekolah Bu ya. Kemudian selanjutnya melanjutkan di SMA Negeri 1 Cicalengka tahun 2000 sampai dengan 2003. Kemudian S1-nya beliau melanjutkan di Fisika UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta Bu ya, tahun 2003 sampai dengan 2008. Duluan saya Bu ya, saya 2003 sampai dengan 2007. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di pengajaran Fisika ITB 2020 sampai dengan 2022. Kemudian pengalaman kerjanya beliau
di SMK Ma'arif Cicalengka tahun 2009, kemudian di SMK Gunadarma Cicalengka 2009 juga Bu ya. Kemudian SMK Negeri 4 Padalarang 2010 sampai dengan 2018, kemudian ditempatkan juga atau saat ini beliau mengajar di SMA Negeri 1 Nagreg sampai dengan sekarang. Kemudian untuk pengalaman organisasinya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Perpustakaan SMKN 4 Padalarang. Kemudian Kepala MGMP Fisika Kabupaten Bandung Barat ya Bu ya. Kemudian Instruktur Kurikulum Nasional Provinsi. Kemudian Guru Inti PKP Fisika Jawa Barat. Juga sebagai narasumber nasional SMA bidang peserta didik. Kemudian yang terakhir, beliau mendapatkan penghargaan sebagai pembimbing OSTN Fisika SMK Provinsi tahun 2010 sampai dengan 2014. Kemudian juara 2 tenaga perpustakaan SMK Jawa Barat. Boleh kita kasih aplaus yang meriah untuk beliau. Barusan sudah saya paparkan terkait dengan CV beliau. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Ibu Yanti Widiastuti untuk menyampaikan materinya hari ini. Semoga Bu Dato'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oke, sekali lagi masih belum terdengar dari sudut sebelah kiri. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih banyak. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nagreg beserta Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Yang sudah memberikan kesempatan. Di hari ini Kamis 26 Januari 2023 saya berdiri di sini memohon izin kepada Bapak Ibu semua yang hebat-hebat ya di SMA Negeri 1 Nagreg untuk mensosialisasikan apa saja yang pernah saya dapatkan ketika saya mengikuti kegiatan program guru penggerak Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdiri semuanya. Oke, berdiri semuanya, kita ice breaking dulu ya Bapak ya, mohon izin. Ya, ice breaking dulu. Bapak Ibu kita akan bermain tepuk-tepukan ya. Tepuk-tepukan. Jika saya bilang tepuk satu, maka Bapak dan Ibu semuanya cukup grab door. Ya, grab door. Jadi gini, grab door, ya, grab door. Dan itu tepuk satu. Kita coba ya, Bapak Ibu ya. Tepuk satu, grab door. Oke, sip, mantap. Tepuk dua, berarti grabnya 2 kali, doornya 2 kali. Ya, bisa ya, Bapak Ibu ya. Tepuk satu, grab door. Tepuk dua, grab door door. Nah, kalau tepuk tiga, greg, door, jadi agak lebih cepat, geraknya 3 kali, greg, door. Siap ya Bapak Ibu ya. Tepuk satu, greg, door. Tepuk dua, greg, door. Tepuk tiga, greg, door. Tepuk dua satu, greg, door. Greg, door. Tepuk tiga dua, greg, door. Oke, tepuk tangan untuk semuanya Bapak Ibu. Hebat ya Bapak yang kompak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu bisa nanti Bapak manfaatkan untuk membuka kegiatan pembelajaran bila kita sudah mendapati anak didik kita sudah mulai suntuk ya Bapak dan Ibu ya, apalagi di jam-jam terakhir. Bapak dan Ibu mohon izin untuk membuka slide saya. Yang pertama adalah nih Bapak dan Ibu, sebelum ke materi, saya ingin menanyakan dulu kepada Bapak dan Ibu. Bapak mohon maaf ya Pak, saya kalau memberikan materi itu tidak pernah diam. Jadi kesana kesini, mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu terhadap pernyataan yang ada di depan. Setuju atau tidak setuju? Pernyataan yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Simpan dulu dalam hati boleh ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan
halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Oke. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Bolehlah dicatat dulu di dalam kertas ya Bapak dan Ibu. Jawabannya seperti apa nanti akan baru kita kaji setelah pemaparan materi. Kita evaluasi hasil dari jawaban Bapak Ibu semuanya. Next Pak. Materi yang akan disampaikan pertama jelas ya, kita harus tahu dulu tentang konsep disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan, kemudian ada teori motivasi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Cukup banyak sih Bapak dan Ibu, namun kita akan padatkan ya supaya efektif. Yang pertama adalah disiplin positif. Apa sih sebetulnya kata makna dari disiplin itu? Ya, oke, next Pak. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Ternyata selama ini tuh disiplin itu adalah konteksnya belajar. Membelajarkan diri bagaimana membuat diri kita itu bisa menggali potensi yang ada pada diri kita untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pastinya tujuan itu mulia, betul kan Bapak Ibu? Ya. Namun dalam kondisi konteks saat ini kata disiplin sudah berubah maknanya. Kenapa begitu? Karena disiplin ini sekarang berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk hanya mendapatkan suatu kepatuhan. Ya, jadi dia melakukan suatu tindakan, ya proses melakukan suatu tindakan atas segala bentuk perilaku karena dia merasa dipaksa, merasa dia akan mendapatkan pujian atau ditakutkan karena dia akan mendapatkan hukuman. Itu konteks yang sekarang, ya Bapak dan Ibu. Next Pak. Nah sekarang bagaimana Bapak dan Ibu tugas kita sebagai seorang pendidik? Karena dalam kegiatan sehari-hari jelas Bapak Ibu sudah berusaha keras sampai membuat rancangan pembelajaran yang di dalamnya itu isinya bagaimana kita bisa mentransfer knowledge, ilmu yang kita dapatkan kepada anak. Selain itu juga kita harus membimbing, membina mereka untuk menumbuhkan karakter yang baik. Betul kan Bapak Ibu? Tapi sekarang bagaimana mengajak mereka, mengajari mereka untuk bertanggung jawab, menumbuhkan rasa kesadaran diri mereka untuk melakukan suatu tujuan utama. Itu prosesnya. Jadi disiplin mereka, perilaku mereka yang mereka lakukan dalam setiap harinya di sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, semuanya timbul dari dirinya sendiri. Itu kan Bapak Ibu yang kita harapkan. Ya, oke, next. Oke, sekarang kalau kita kembali lagi Bapak Ibu, bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Ketika anak ingin mendapatkan nilai yang terbaik di kelasnya, saya yakin anak melakukan banyak proses, seperti mengumpulkan tugas tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan baik. Itu adalah disiplin Bapak Ibu, konteks proses yang dilakukan anak untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Ya. Dan apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu, tidak bisa disebutkan satu persatu. Bapak Ibu ingat ketika menyusun rencana pembelajaran di kurikulum 2013 kita mencantumkan karakter-karakter yang nanti ditimbulkan dalam materi yang akan kita ajarkan ke anak. Itu banyak sekali. Ada jujur, kemudian ada apa lagi? Bertanggung jawab, ada iman dan takwa, kemudian apa lagi? Toleransi, ya, gotong royong, banyak sekali Bapak ya, betul? Iya. Nah itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah nilai-nilai kebajikan yang banyak itu sekarang sudah dirangkum di dalam kurikulum Merdeka, yaitu karakter-karakter yang terdapat di dalam karakter profil pelajar Pancasila. Ada apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kalau kita
bedah Bapak Ibu, karakter dari profil pelajar Pancasila ini semuanya sudah menjawab tantangan kita bagaimana mewujudkan anak didik kita memiliki keterampilan abad 21 yang terkenal dengan 4C. Ada apa saja Bapak Ibu? Ada critical thinking dulu. Yang kedua, komunikasi, kolaborasi, sampai akhirnya anak-anak bisa berkreativitas. Ya, jadi 4 aspek itu sebetulnya sudah ada semuanya di karakter profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam kurikulum Merdeka, karakter-karakter inilah yang nanti akan dimunculkan, ya. Oke, untuk tahun depan mungkin kita akan lanjut bagaimana menyusun TP, CP, dan ATP sampai membuat modul P5, ya. Oke, next, Pak. Kita ke teori motivasi, Bapak Ibu. Oke, next lagi. Nah, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik itu sadar maupun tidak disadari, betul begitu? Nah, sekarang kita cari motivasi apa sih anak bisa menerapkan suatu rasa disiplin di sekolah, di kelasnya. Kita cek. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Hal ini bisa dimunculkan dari satu pertanyaan anak. Pertanyaannya adalah, apa ya yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Di atas ada jawabannya lagi. Hal itu karena dia lakukan untuk menghindari suatu ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, berarti misalkan keseharian kita anak melakukan suatu tindakan pembiasaan positif di sekolah, iya oke, mereka mengikuti tapi karena ketakutan. Nah, itu adalah munculnya dari motivasi eksternal, bukan dari diri kita sendiri. Kemudian next, Pak Hafiz. Ini juga sama. Apa sih yang akan dapatkan ketika saya melakukan perilaku itu? Berarti dia mengharapkan apa? Penghargaan. Dia mengharapkan imbalan. Itu juga bukan dari timbul diri sendiri, tetapi dimunculkan dari motivasi eksternal juga. Dan sekarang yang ketiga. Yang ketiga timbul pertanyaan pada si anak. Saya akan menjadi orang seperti apa nih bila saya melakukannya? Jika anak sudah muncul pertanyaan seperti itu, berarti sudah terdorong bagaimana dia bisa menumbuhkan rasa menghargai dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan motivasi internal. Ketika ada anak diminta bantuan oleh orang tuanya untuk membelikan terasi ke warung, Nek, Pak meserken terasi. Kan biasanya kalau anak sekarang, ya mah, kanggo jajanan mana? Berarti kan itu sudah masuk ke dalam motivasi eksternal. Si anak mengharapkan imbalan. Ya, alhamdulillah kalau misalkan si anak sudah oke, Mas, saya belikan terasi. Tapi dia bangga dengan dirinya sendiri karena dia sudah patuh terhadap perintah oleh orang tua, berbakti kepada orang tua. Dan itu yang paling kita harapkan dari anak didik kita SMA Negeri 1 Nagreg. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Tapi semuanya butuh proses. Kalau kita semuanya bekerja sama untuk mewujudkan, insya Allah anak didik kita akan melakukan banyak tindakan didasari pada motivasi intrinsiknya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu pernah tidak menyuruh anak kemudian memberikan imbalan? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang tadi dipaparkan di depan. Ternyata akan dampak bagi anaknya tuh lumayan, Bapak. Ini ada beberapa dampak 1 sampai angka 8 yang nanti akan dirasakan oleh anak ketika mereka melakukan suatu apapun perilaku yang didasari karena dia mengharapkan imbalan. Banyak sekali. Termasuk tidak efektif, merusak hubungan juga, bahkan sampai bisa menurunkan kualitas. Sehingga terkadang ya, mudah-mudahan tidak ada di anak didik kita, ada anak yang ingin menjadi juara 1, dia melakukan apapun itu agar dia bisa menjadi juara 1. Bahkan mencontek, ya, kemudian meniru, ya, itu bisa menjadi salah satu pendorong negatif dari hal pemberian penghargaan. Terus kalau tidak ada penghargaan, terus kita harus bagaimana seorang pendidik kalau mendapati anak yang dia melakukan suatu tindakan yang terpuji. Oke, next.
Dengan ini Bapak Ibu, dengan memberikan apresiasi. Bentuknya bagaimana? Berikan pengakuan secara khusus, berikan pengakuan kepada anak didik kita secara bergantian. Fokus melihat pada proses mereka, ada perubahan atau tidak. Contohnya, boleh di next lagi Pak Hafiz. Nah, ini adalah contoh-contoh pemberian pengakuan apresiasi kebajikan. Di sini saya pisah menjadi 3 tabel, ada 3 kolom, ada pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Mohon maaf, coba saya di sebelah sini ya supaya terlihat. Yang pertama, kita bisa memberikan kata pembuka terlebih dahulu. Karena misalkan Bapak Ibu mengamati ada seseorang yang sudah menolong murid barunya di kelas kita. Kita beri kasih dulu kalimat pembuka. Misalkan, nah kemarin Ibu perhatikan rasa empatimu itu sangat luar biasa ketika Ibu mendapati kamu menolong teman barumu yang sedang kesusahan di kelas. Itu apresiasi. Contoh yang lain bisa, nah Ibu menghargai kepedulianmu. Kamu sudah menyumbangkan sebagian uang jajan kamu untuk menolong teman kamu. Itu bisa menjadi sebuah apresiasi. Ya, next Pak Habib. Ya, Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya ya. Mohon maaf saya kalau agak tergesa-gesa ya, karena waktu juga cukup sempit ya. Yang pertama Bapak dan Ibu, saya ingin Bapak Ibu menjawab hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, konsekuensi. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Tidak mengenakan kayaknya ya, itu teh kurang ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nanti kita lihat ya bedanya hukuman dan konsekuensi. Next. Nah ini Bapak Ibu, luar biasa Bapak Nurdin, guru-guru kita hebat. Perbedaan hukuman dan konsekuensi juga sudah dipaparkan dalam tabel ya, tidak mungkin satu persatu saya pecah nih Bapak dan Ibu. Yang jelas dengan memberikan hukuman dan konsekuensi itu akan memberikan dampak bagi anak didik kita. Perbedaannya juga akan terlihat di sini. Untuk yang hukuman salah satunya akan membuat konsep diri menjadi lebih buruk, tapi konsekuensi akan menjadi konsep diri yang lebih baik sehingga anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya Pak Hafiz. Nah kita akan langsung ke lari keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini adalah mendasari anak untuk melakukan suatu tujuan mulia atau disiplin tadi. Apa itu keyakinan? Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu bentuk keyakinan yang disepakati secara bersama-sama, meliputi nilai-nilai kebajikan yang positif yang dicapai oleh setiap individu untuk tujuan mulia. Nah ini yang nanti akan kita praktekkan di akhir pertemuan Bapak dan Ibu, yang hasilnya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa bagikan ke setiap anak didiknya. Boleh per guru mata pelajaran atau wali kelasnya. Ya, nanti akan saya foto menjadi bukti untuk tugas saya Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan itu bermanfaat juga buat kita semua. Keyakinan-keyakinan kelas yang mereka sudah sepakati akan ditempelkan di ruangan kelas, yang itu yang akan dipatuhi, yang menjadikan dasar bagi mereka. Next. Nah ini kita mulai dulu dari komunitas yang terkecil. Kita mulai dulu dari kelas kita. Sebagai seorang wali kelas kita coba, kita buat suatu keyakinan kelas. Setelah ada peraturan
di dalam kelas, otomatis nanti keyakinan kelas itu pasti akan melebar dan akan menjadi suatu kebiasaan yang positif bagi mereka karena mereka melakukan secara terus-menerus gitu kan ya. Next. Dan ini adalah langkah di mana kita nanti akan menyusun keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya nanti akan dibuat dalam kalimat yang positif berupa pernyataan yang universal, tidak berlaku intoleransi ya Bapak dan Ibu. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat, sedikit saja tapi mudah dipahami dan sesuaikan dengan kondisi dan sekolah. Nah ini salah satu bentuk contoh yang sudah saya lakukan 2 kali ya di kelas 12 IPA 1. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ada yang mengajar di kelas saya, pasti ada beberapa banyak sticky note yang tertempel. Nah, ternyata memang luar biasa. Saya jadi bisa lebih mengenal anak didik saya juga bisa lebih mengenal apa yang mereka inginkan. Bagaimana caranya untuk mewujudkan kelas yang aman, nyaman, tertib, dan indah. Gitu Bapak dan Ibu, ini salah satu caranya. Saya membagikan sticky note. Kemudian mereka menuliskan apa yang mereka harapkan dari kelas mereka yang terbersih atau ternyaman. Gitu. Sehingga memang luar biasa kan kelas 12 IPA 1 mendapatkan penghargaan kelas terbersih. Karena saya mendapat manfaat dari keyakinan kelas ini Bapak. Kemudian setelah dituliskan, nanti anak-anak akan menempelkan pada dinding. Kemudian anak-anak saya akan libatkan untuk nanti bisa membagi-bagi. Karena nanti kan biasanya keinginan mereka itu biasanya berbeda-beda dan ada yang sama. Jadi kita kelompokkan, ya. Ada yang disiplin waktu, ada yang menjaga kebersihan. Itu saya bedakan sampai seperti yang terlihat di dalam gambar. Ada 4 poin ya yang akan jadikan keyakinan kelas. Kemudian kita sepakati bersama. Next. Saya melibatkan anak lagi menuliskan keyakinan kelas yang tadi dengan kalimat-kalimat positif. Kemudian membubuhkan tanda tangan, artinya mereka sudah menyepakati bahwa itu menjadi satu aturan di dalam kelas mereka yang perlu disepakati. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengajari kelas 12 IPA 1 boleh lihat-lihat, itu adalah salah satu contoh membuat keyakinan kelas di kelas kami. Tapi insya Allah nanti juga di kelas, karena tidak ada waktu terlambat Bapak dan Ibu, silahkan dicoba. Bismillah, kita niat dari dalam hati ya Bapak ya, mudah-mudahan ada perubahan. Next, Pak Hafiz. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Next lagi. Bapak Ibu, ini ada kasus. Ini ada kasus, saya akan bacakan terlebih dahulu. Ibu Akbar, wali kelas 10 MIPA, bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya Danu. Temannya sering melaporkan bahwa Danu itu sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Danu melakukan hal itu? Saya minta satu orang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silahkan Bapak dan Ibu. Apa yang akan Anda lakukan jika menghadapi situasi seperti di kelasnya Ibu Ambar? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Danu melakukan hal itu? Ayo Bapak Ibu. Bu Fati? Boleh? Sini Bu. Depan aja Bu, sini Bu. Sini Bu. Seperti di sekolah lain Bu, namanya siapa? Neneng Panti. Oke Bu, Neneng Panti. Kira-kira nih jawaban Ibu seperti apa untuk mengatasi permasalahan seperti yang dihadapi oleh Bu Ambar? Kalau pertamanya untuk kasus ini pasti saya ajak satu kelas untuk makan siang bersama agar saya tahu sebenarnya posisinya Danu ini dia bawa atau enggak, atau misalnya dia bosan dengan menu yang dia bawa dari rumah. Jadi kalau misalnya udah tahu situasinya, misalnya pada saat makan bersama ternyata Danu ini tidak membawa, mungkin tidak dibekali dari rumahnya makan siang, maka saya akan buat kesepakatan dengan kelas. Gimana kalau nanti bawanya agak banyakan, terus kita satuin, dikasih tempat lagi untuk Danu makan. Tapi kalau situasinya adalah Danu bawa dari rumah pas kita makan bersama, dan ternyata menunya mungkin bosen, jadi mungkin saya akan bikin kesepakatannya berbeda. Bagaimana kalau kita tukeran temen nasinya, biar sama-sama saling nyobain satu sama lain. Itu aja, tapi nggak saya bawain. Luar biasa, tepuk tangan buat Ibu Neneng Fanti ya.
Ya, saya jelas. Ketika saya nanti bertanya kepada Ibu Fanti, mungkin ada teman atau rekan lain yang ingin menjawab, pasti pertanyaan apa jawabannya pasti akan berbeda, gitu kan, Bapak dan Ibu ya. Tapi barusan sudah ada mendengar kata kesepakatan. Kata-kata kesepakatan berarti sudah alhamdulillah apa yang tadi sudah dipaparkan sudah bisa dipahami ya. Sip banget ya. Tapi nanti akan ada lagi cara-caranya ya Bapak dan Ibu, kita lanjut terlebih dahulu. Ya. Bapak Ibu, yang pertama kali memang kita harus kaji adalah ketika kita mendapati anak yang melanggar kesepakatan, ya. Kita terkadang itu biasanya ngejudge mereka langsung, kamu tuh gini, gitu kan ya. Tanpa kita tidak pernah mau tahu sebetulnya kenapa, alasannya apa. Itu yang harus kita coba Bapak dan Ibu untuk menanyakan kembali, alasannya apa sih kamu melakukan hal itu, gitu ya. Nah, salah satu alasannya ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia nih Bapak dan Ibu. Saya mendapatkan materi ini sungguh luar biasa. Makanya saya bagikan pada hari ini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah jelas pasti dia ingin mempertahankan posisinya untuk hidup gitu ya. Dari makan, kemudian rumah, kesehatan. Yang kedua, kita juga butuh kasih sayang, betul nggak Bapak Ibu? Kita juga butuh rasa ingin diterima oleh banyak orang, ya. Dan yang ketiga, kebebasan. Betul nggak? Kita kadang-kadang ingin merasakan kita bebas gitu, ya. Dan yang keempat adalah kesenangan dan yang kelima adalah penguasaan. Jadi ketika nanti kita bertemu dengan Danu, misalkan kita mendapatkan kasus seperti itu, kita tanya dulu alasannya apa? Kenapa kamu kok bisa setiap hari mengambil bekal makanan dari teman-temannya? Ada banyak faktor, siapa tahu mungkin di rumah karena dia orang kekurangan, bahkan untuk sarapan makan aja tidak ada, bisa saja. Yang kedua mungkin karena dia dikucilkan, tidak bisa diterima karena keisengannya dia, itu bisa saja ya Bapak dan Ibu. Atau bisa saja karena dia punya kesenangan ketika dia mengganggu teman-temannya makan. Nah itu harus dikaji ulang, alasannya apa? Kita lihat dari kebutuhan dasar manusia. Next. Aduh saya di sini ya. Kemudian bagaimana kita mengatasi disiplin positif di sekolah? Next. Nah ini dengan restitusi dan posisi kontrol. Nah ini yang akan kita dalami Bapak dan Ibu. Jadi apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Namun di situ kita libatkan proses kolaboratif komunikasi untuk mengajarkan murid agar mereka itu terstimulus untuk mencari solusi mereka sendiri. Saya mengakui sekali ketika saya mendapati anak melakukan satu kesalahan, kadang-kadang kita yang memberikan solusi. Nah, kamu kudu kieu, kamu kudu gini, kamu harus bangun begini, harus bangun begini. Nah, setelah saya belajar ini, seharusnya kita kembalikan lagi ke si anak. Kita kembalikan lagi ke anak mencari solusinya dia sendiri. Gitu, Bapak dan Ibu. Next. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada 5 posisi kontrol ketika kita menghadapi anak yang melanggar kesepakatan. Next. 1. Penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima adalah manajer. Nah, saya akan memutarkan video, ini Pak Hafiz ada videonya. Nanti kita bisa percepat biar Bapak dan Ibu semua bisa membedakan di folder Pak ya, yang video playback. Nanti sama-sama kita bisa agak dipercepat. Ini ada kasus Naren, katanya dia terlambat hadir 20 menit ke sekolah. Nah ini Pak, kita nonton dulu bersama-sama. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
agak dipercepat. Jadi Iya. tadi pembuat merasa bersalah ya Bapak dan Ibu. Sekarang yang ketiga, posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, Itu posisi teman ya Bapak dan Ibu. Masih ada dua lagi. Nah ini posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi pemantau mengandalkan Dan yang terakhir adalah atau posisi data. manajer. Agak dipercepat, oke. Ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer. Oke, terima kasih Pak Hafiz. Tepuk tangan buat Naren. Ya, buat Naren. Terima kasih ya, gara-gara Naren jadi kita semuanya bisa
mengetahui ada beberapa posisi kontrol yang ternyata selama ini memang kita sudah aplikasikan, kita terapkan. Jadi paling tidak Bapak sebelum dari video itu, nah ini, ayo sekarang kita sama-sama aja dah Bapak dan Ibu, saya juga mengevaluasi ketika saya ditanyakan oleh fasilitator gitu, Ibu termasuk ke posisi kontrol yang mana? Semuanya udah Pak kecuali nomor 5, itu saya menyadari itu. Saya bisa menjadi seorang pendidik yang mengatasi kelalaian anak ketika dia melanggar suatu kesepakatan kelas dengan menghukum, pernah. Membuat rasa bersalah juga pernah. Teman juga iya kadang-kadang. Pemantau apalagi kadang-kadang sampai dilihatin ke kelas masih ada apa enggak anaknya gitu kan. Tapi yang belum pernah saya lakukan itu adalah manajer. Itu sulit ya. Memang itu sulit. Tapi bagaimanapun juga mari kita sama-sama berproses, itu saja Bapak dan Ibu ya. Kembali lagi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Next. Nah, Bapak dan Ibu ini ada tabel, insya Allah nanti PPT-nya saya bagikan ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dipelajari sama-sama. Di sini juga ada motivasi, guru berbuat, guru berkata, ada hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata sampai dampak pada murid ketika kita mengimplementasikan posisi kontrol yang yang 5 tadi ya Bapak dan Ibu. Bahkan di sini juga ada kalimat-kalimat yang bisa Bapak Ibu evaluasi gitu. Terutama misalkan kita mau menggunakan yang manajer, berarti kita mencari-cari kata-kata apa saja yang pas gitu ya Bapak dan Ibu untuk mengatasi anak-anak didik kita yang dalam suatu kesepakatan. Next. Nah ini segitiga restitusi. Next lagi. Jadi saya kemarin sudah mencoba nih Bapak dan Ibu bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang timbullah di kelas gitu dengan menggunakan urutan segitiga restitusi. Ya, ada 3 tahapan. Saya mencoba ke posisi manajer yang tadi Bapak dan Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Next. Menstabilkan identitas di sini adalah saya akan mencoba membuat anak itu merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Dan ini ada beberapa kata-kata yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian bisa jadi seperti kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa kalimat-kalimat yang nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa baca ulang untuk mengimplementasikan segitiga restitusi. Setelah menstabilkan identitas, kita tenangkan dulu anaknya gitu ya. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah ini kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia, menanyakan alasan anak. Kenapa kamu melakukan begitu? Nah kita lihat ya, kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Kemudian kita bisa tanyakan kelas yang ideal itu seperti apa menurut kamu? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Sampai akhirnya nanti anak terstimulus sendiri untuk mengatakan solusinya begini Bu. Ya, kemarin saya udah buat video sebetulnya, bisa dilihat di YouTube saya. Ketika saya mendapati ada 2 orang anak yang sedang bermain sepak bola, futsal ya, bermain bola di dalam ruangan kelas, namun kan di dalam keyakinan kelas yang sudah saya buat itu adalah membuat kelas menjadi tertib dan nyaman. Berarti kan dengan dia bermain futsal di dalam kelas, bermain bola di dalam kelas, itu apa yang terjadi akan mengganggu kenyamanan teman-teman yang lain, betul nggak Bapak Ibu? Saya panggil 2 anak tersebut, saya ajak berbicara, tenangkan dulu anak-anak, kemudian saya tanya kesalahan kamu apa? Begini Bu, begini. Akhirnya saya menggunakan implementasi dari 3 ini, menanyakan lagi keyakinan. Oh iya Bu, akhirnya dia menyadari kalau saya sudah mengganggu teman-teman saya belajar. Terus kebutuhan dasar kamu, kenapa kamu senang bermain bola di dalam kelas itu apa? Saya suka Bu, saya merasa bosan di dalam kelas. Untuk mengatasi rasa bosan kamu apa? Jadi dia muncul Bu, saya mau sedang bermain musik Bu. Terus kalau kamu sedang bermain musik gimana? Manfaatkan waktunya. Oh iya Bu, saya mau ke Pak Jani, saya mau ke Pak Dodi untuk mempelajari itu. Jadi kita kita menstimulus anak untuk mereka akhirnya menemukan solusinya dari apa yang mereka lakukan. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Next. Oh, sudah beres Bapak dan Ibu semuanya. Dan terima kasih atas waktunya. Tapi sebelum berakhir,
Pak Hendy kita akan berbagi praktek dulu. Ada yang bisa bantu saya setiap barisnya, Bapak Ibu? Boleh? Abah boleh sini, mangga. Untuk baris yang ke sebelah sini, kedua boleh ke depan satu orang. Yang sebelah sini, barisnya Pak Hafiz boleh minta satu. Oke, Bapak Ibu silakan berdiri depan sini. Mana Pak Hendy teh? Pak Hendy sebelah sini Pak Hendy, biar terekam. Ada 4 baris ya, berarti ada 4 baris. Kita langsung praktek Bapak ini. Bapak mangga di sebelah kiri Bapak. Oke, ini rekan-rekan kita yang mewakili barisan ya 1, 2, 3, dan 4. Saya akan bagikan sticky note. Oke, boleh Bu Tami milih. Mau yang kuning? Mangga. Jadi kita akan membagikan sticky note satu-satu untuk satu orang guru Bapak. Dan silahkan Bapak Ibu menuliskan karena kita akan besok-besok prakteknya di kelas ya Bapak ya. Sekarang kita anggap saja kita membuat suatu kesepakatan di ruang guru. Ya, bagaimana kita ingin mewujudkan ruang guru yang nyaman. Nah, ruang guru yang nyaman. Jadi saya ingin nggak usah dikasih nama Bapak Ibu ya. Nggak usah dikasih nama, tuliskan aja misalkan setelah ya misalkan menyimpan sendal misalkan pada tempatnya, itu kan bisa menjadi salah satu kesepakatan yang akan nanti kita sepakati bersama. Gitu ya Bapak dan Ibu. Maka silahkan dibagikan satu-satu. Ya. Langsung ditulis Bapak Ibu untuk mewujudkan ruang guru yang nyaman. Ruang guru nyaman supaya kita tuh betah di dalam ruangan ini, pengennya seperti apa, mangga. Ya ini nanti Bapak Ibu bisa aplikasikan di ruang kelasnya masing-masing, apalagi wali kelas. Kalau guru mapel gimana? Guru mapel juga bisa. Nanti sebelum nanti anak-anak belajar kita bacakan kesepakatan yang sudah kita buat. Misalkan anak-anak 1 pakaian harus rapi di pelajaran saya, gitu kan misalkan. 2 HP tidak boleh digunakan kecuali kita menggunakannya untuk praktek atau yang lainnya. Yang ketiga misalkan apa? Pada saat ingin berbicara silakan angkat tangan, itu bisa menjadi satu kesepakatan. Jadi enak. Ya begitu. Silakan mangga. Oh sudah ada. Kalau yang sudah ada, yang sudah dituliskan, boleh ditempelkan di karton yang ada di belakang, sudah disiapkan oleh saya. Ya ruang guru, ini kan nanti aplikasinya ke ruang kelas ya Bu Neng Fanti ya. Oke, yuk ditempel sama-sama. Ditempel sama-sama, mangga Anggu. Ditempel sama-sama Bapak Ibu. Oke. Ayo. Cukup bermodalkan sticky note saja sih Bapak Ibu. Tidak harus yang mengeluarkan biaya banyak. Ayo Bapak Ibu, mangga Pak Kurnia. Bapak juga mengisi atau ya? Tidak perlu dikasih nama ya Bapak Ibu ya. Materi ini tenang, Bapak nanti akan saya bagikan di grup besar kita ya. Mangga silakan ditempel Pak Ibnu, Bu Tami, Bu Sarah. Boleh di mana saja terserah Bapak Ibu. Ya. Nah, sadarinya Bapak Ibu. Oh gitu. Ya, ini kesepakatan yang dibuat secara bersama ya Bapak Ibu ya. Oke.
2 orang. Dengan Bu Tami, mangga Bu Tami. Bu Yani berarti dikelompokkan. Kira-kira mana yang sama gitu biar nanti tidak terlalu banyak. Oh di sini Bapak. Pak Hafiz bantu saya untuk buka Word-nya, kemudian kita sepakati apa poin apa yang akan diambil. Insya Allah cukup waktunya. Ya, terima kasih. Berapa salah tulisannya? Berapa iya? Kurang orang nggak Bu Yani? Cukup berdua? Cukup berdua? Boleh bertiga? Satu lagi, biar lebih cepat. Siapa yang mau membantu? Ibu bapak? Bapak-bapak satu atau ya? Sok saha gade? Abah? Sok, boleh Mbak. Mangga. Klasifikasi. Ya, klasifikasi. Oke, sudah beres Bu Yani? Bu Tami, Abah? Sudah beres? Oke, silakan siapa yang mau mempresentasikan, boleh Bu. Menjadi berapa klasifikasi Bu? Menjadi berapa bagian klasifikasi? Aduh, ada 10. Coba nanti kita ketik aja ya, kita simpulkan bersama. Bu Yani, yang satu tolong diceritakan, yang 2 sampai 10 bagaimana? Interaktif hanya ini yang interaktif hanya satu ya, satu kelompok, satu suara. Terus ini yang kedua dari sini dulu yang kedua ini udah ya. Yang keduanya ini di ruang guru sebaiknya ada meja makan. Artinya ruang guru ingin diciptakan menjadi ruang guru yang nyaman, yang hanya menjaga kebersihan meja masing-masing, menyimpan perlengkapan dengan rapi. Ruangan selalu bersih, intinya ini kebersihan ruang guru harus kita jaga. Bersih dari piring dan gelas yang kotor ya, intinya ruang guru ingin selalu bersih dan rapi. Ini kelompok 1. Yang kelompok 2 adalah setelah meminjam kursi dimohon dikembalikan lagi ke tempat semula gitu, karena tidak mau kursinya babalatak di ruang guru. Kursi saya itu sound system sampai sekarang. Berikutnya yang ketiga adalah ini ruangan guru ingin tanpa rokok atau tidak merokok di ruang guru, bebas asap rokok. Ini banyak ya, banyak sekali. Dan juga tidak menyimpan sampah, asbak rokok dan gelas kotor di meja orang lain. Sama ya, kebersihan. Terus yang meminjam sendal kembalikan kepada ini kursi ya, kursi dan sendal. Pokoknya yang meminjam kursi dan sendal simpan pada tempatnya masing-masing. Terus itu ruang ini kelompok keempat ada ruang guru harus ada AC katanya. Ini khusus untuk ke Bapak Sarana Patri ya. Ya, kalau kita sambungkan dengan komitmen yang tadi, ruang guru harus bebas asap rokok, berarti di ruang guru harus ada AC, Pak. Ya, terima kasih. Berikutnya di sini ada kerjasama dan harus lebih digital.
ingin lebih digital di ruang gurunya. Artinya wifi atau wifi ingin lebih kencang. Itu harapan kami, semoga direalisasikan. Berikutnya ini ada kelompok 7. Kalau saya kelompokkan di sini ada kurangi berisik yang berlebihan, tertawa yang berlebihan yang guru. Menjaga volume suara ketika berbicara dan tertawa karena mengganggu gitu. Jadi ya, ini kesepakatan kita ya. Berikutnya adalah di ruang guru harus banyak makanan. Tapi bagi masing-masing ya. Oke, yang terakhir, tidak membawa pedagang ke ruang guru. Nggak tahu ya ini pedagang ke ruang guru maksudnya. Itu mungkin ini kelompok yang Iya, jual BH, jual jeruan itu kok ada. Oke, tepuk tangan buat semua guru hebat SMA Negeri 1 Nagrek. Wah, luar biasa ya. Itu nanti bisa diaplikasikan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nanti biarkan Pak Hafiz menyusun ya, karena lumayan agak banyak. Insya Allah nanti akan di-print dan akan kita tempel karena itu menjadi suatu keyakinan di ruang guru. Jadi suatu kesepakatan bersama. Bapak dan Ibu, sebelum kita berakhir, mohon maaf Pak Hafiz, saya ingin dibukakan di folder yang itu. Nah, launching si Kobar. Nah, ini sekalian Bapak dan Ibu, saya ingin segera menyegerakan program si Kobar yang menjadi salah satu aksi nyata saya. Next, Pak. Next. Nah, sebelumnya Pak, sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, ini ada program yang sudah saya pernah konsultasikan kepada Bapak Nurdin dan pihak manajemen, dan alhamdulillah di ACC ya Bapak dan Ibu, bagaimana kita akan mengajak anak didik kita, bahkan kita semua sebagai seorang pendidik, untuk mengurangi sampah dengan membawa si Kobar. Jadi si Kobar itu artinya si kotak bekal anti runtah. Oke, pada dasarnya latar belakang dari kegiatan ini adalah next. Nah ini, jadi saya melihat dari visi sekolah yang ada di KOSP, yang ternyata di sekolah kita itu visinya adalah mewujudkan insan sekolah yang berkarakter, literat, dan berwawasan lingkungan. Ya, jadi berwawasan lingkungan di sini meliputi karakter dalam profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu. Sudah ada korelasinya, yaitu sub-elemen beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, yaitu menjaga lingkungan alam sekitar. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuka elemen, sub-elemen dari profil pelajar Pancasila, Bapak bisa membuka ada surat dari BSKAP nomor 009 yang sudah tercantum di kurikulum Merdeka. Tujuan akhirnya adalah mengajak anak didik untuk mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan mengimplementasikan solusi dengan membawa kotak bekal anti runtah. Bukan hanya anak didik kita, tetapi kita sebagai semua warga sekolah SMA Negeri 1 Nagrek gitu. Saya harap program ini bisa disosialisasikan oleh Bapak Ibu Wali kelas dan guru mapel dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Kemungkinan nanti kita yang menilai kebersihan keindahan kelas akan ditambahkan poin untuk mengecek apakah anak-anak didik kita sudah membawa kotak bekal itu ataukah tidak. Jadi mungkin harapan saya untuk sarana nih Bapak Tri, karena nanti mungkin akan membludak anak-anak membawa kotak bekal. Jadi mungkin untuk wastafel pencucian kotak bekalnya sehingga bisa digunakan berulang kali untuk bisa lebih ditingkatkan kembali gitu. Atau kan sudah ada beberapa tapi ada banyak yang tidak berfungsi. Mudah-mudahan itu nanti bisa difungsikan kembali. Ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah sekarang kita akan sesi foto dulu. Bapak Ibu kan tadi pagi saya mengimbau untuk membawa kotak bekal. Ada? Puasa. Boleh pinjam dulu kotak bekal yang lain. Kita angkat tangan dulu Bapak Ibu semuanya, kotak bekalnya. Kotak bekalnya semua. Jadi nanti anak-anak kalau bisa jajannya pakai kotak bekal Bapak Ibu, tidak menggunakan plastik. Ya. Oke, bisa difoto lagi.
arah sini. Ayo Bapak Ibu semua, waktunya sudah pas jam 10. Bapak dan Ibu terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Demi apa? Demi perubahan yang baik untuk anak didik kita, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, saya akan kembalikan ke Bapak Hendy. Sekali lagi saya minta tepuk tangannya yang meriah. Hatur nuhun sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih Bu Yanti Widyastuti yang sudah memberikan materi pada kesempatan kali ini dengan teramat luar biasa gitu kan ya. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, mungkin ada closing statement yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Nagreg. Semoga Pak diatur. Terima kasih Tani yang sekian kalinya. Terima kasih Bu Widi sudah memberikan paparan ya mengenai program diseminasi calon guru penggerak di SMA 1 Nagreg, dan insya Allah akan membawa hikmah dan manfaat yang sangat besar buat kita. Gitu. Dan ini juga adalah salah satu dicontohin dulu orang gitu. Karena mungkin nanti terutama buat Bapak Ibu guru yang berusianya di bawah 50 terutama gitu, karena nanti tuntutannya itu harus menjadi guru penggerak. Tadi kita sudah memilih sampling, jadi enak lah kalau di SMA 1 Nagreg berkomunikasi juga enak ya, kemudian kita bersosialisasi juga. Insya Allah Bu Widi juga siap untuk memberikan bimbingan kepada kawan-kawan sekalian apabila nanti akan kita menuju ke sana. Kemudian betul Bapak Ibu, ini program yang dicanangkan oleh Bu Widi mengenai psikopat itu. Yang kemarin yang juara 2 itu, yang rapor sampah itu ya. Lalu coba RPS siapa atletnya? Lamun aya survei ka urang sok. Kumaha gitu. Kita tuh juara kedua tingkat nasional. Saya sudah sampaikan ke dinas, apresiasinya alhamdulillah positif sekali. Tah ini cara baru mantap itu apresiasi dari dinas pendidikan itu. Nah, satu kita peringkatnya ada peringkat kedua, ya level yang melaksanakannya adalah dirjen, itu menteri itu. Jadi bergengsi sekali. Nah, ini ada salah satu bentuk keberhasilan kita Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan. Nah, orang kan malu nanti kalau misalnya nanti kesini, saya sendiri dan dari sana saya terinspirasi Bapak Ibu. Akhirnya lebih getol di lapangan. Insya Allah mungkin hari Jumat besok saya akan keliling lagi, akan saya panggil semua petugas itu untuk melaksanakan bebersih lah gitunya. Kenapa? Karena ini bisa tagih orang. Nah, yang kedua ini sangat bagus sekali. Jadi diarahkanlah anak-anak ini sebisa mungkin membawa makanan dari rumah. Itu kalaupun mereka belajar nanti yang makanan-makanan yang basah terutama ya Bu Widi itu membawa tempat sendiri. Kemudian bila perlu nanti kan anak-anak juga suka bawa makanan atau membeli makanan yang pakai kemasan plastik. Coba nanti mereka membawa tempat sampah sendiri dari rumah. Coba diarahkan. Ngangai plastik kumalah diakaran kurang. Kalau misalkan pakai plastik yang bisa diperfekkan gitu, jadi nanti sampah-sampah mereka itu kalau membeli misalkan gorengan-gorengan atau ciki lah, misalnya ciki itu kan ada kemasannya, jadi kemasan sudah dimakan sama anak-anak, kemudian kemasannya dimasukkan ke dalam plastik perfect itu, bisa bawa nanti bawa ke rumah gitu. Jadi kita mencoba mengurangi sampah yang ada di sekolah. Nah, itu silakan nanti dibudayakan sama Bapak Ibu. Kemudian bangun sekali budaya positif. Jadi bangun dari diri sendiri anak itu. Baru dapat semuanya memiliki keinginan lah untuk mereka hidup baik, sehat, ya, bersih dan sebagainya. Bangunlah itu. Termasuk Bu Elpa juga. Ya, dan kawan-kawan yang senantiasa memberikan pembinaan di depan, kita coba membangun kesadaran mereka. Jadi mukasiangan teh memberikan alasan, kemudian apa yang harus dia lakukan, ya untuk supaya jangan sampai mengulangi lagi. Coba dituangkan gitu dalam suatu tulisan, kemudian disimpan di sana. Ya, abdi ge hoyong nama, insya Allah ini program juga ke depan dan mau bisa beres ayeuna bukunya. Ini teh masih panjang gak ada pun SMA Nagreg. Termasuk saya ingin setiap kelas itu ada mading, majalah dinding. Saya ingin seperti itu gitu. Jadi mereka menuangkan inspirasi mereka itu di sana.
termasuk di depan mereka yang suka kesiangan besok senang narulis naon pangna kaburangan, apa yang akan dia lakukan supaya kaburangan, harus bagaimana. Jadi ada mereka membuat konsekuensinya gitu. Jadi ya mudah-mudahan jadi mereka mengingatkan mereka sendiri, dari mereka untuk mereka sendiri. Ini bisa dicoba. Alhamdulillah, terima kasih Bu Widi atas praktek ya, praktek yang harus dilaksanakan oleh CGP, dan insya Allah karena praktek kan jadi Bu Widi teh CGP nanti. Tapi sudah banyak hikmah dan manfaat yang bisa ambil. Betul ya Bu ya? Terima kasih Bu Widi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini adalah belas baliknya singkat-singkat saja. Maka Bu Pak ini ditutup saja. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menutup acara pada kesempatan kali ini. Demikianlah seluruh rangkaian acara diseminasi pada hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.